Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Amalia dengan NIM 66612300046. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu IT Governance, Architects Assessment Matrix, aplikasi si cantik, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik, dan juga menjelaskan tentang artikel yang dituliskan oleh Ibu Ayuning dan menganalisis 5W1H. Selanjutnya, pengenalan tentang aplikasi si cantik. Aplikasi si cantik merupakan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik, di mana aplikasi layanan perizinan berbasis cloud yang dirancang untuk memudahkan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan secara terintegritas dan gratis. Nah, aplikasi si cantik ini juga dikembangkan oleh Kementerian Kominfo, di mana aplikasi berbasis web ini terhubung dengan Online Single Submission atau OSS yang memungkinkan koordinasi antara DPM, PTSP, dan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan dukungan OSS, perizinan usaha dan layanan lainnya dapat dilakukan secara elektronik, meningkatkan transparansi dan keamanan layanan, serta pengawasan langsung dilakukan oleh Kemendagri dan KPK melalui mekanisme e-Monef dan audit. Selanjutnya yaitu IT Governance Architects Assessment Matrix. Yang pertama ada IT Principle, di mana pengambilan keputusannya yaitu input ada di PTSP pusat atau daerah, sedangkan decisionnya ada Direktorat Layanan Aptika. Yang kedua, IT Arsitektur, pengambilan keputusannya ada di IT Monarki. Inputnya yaitu tidak diperoleh data, dan decisionnya yaitu Direktorat Tata Kelola Aptika. Yang selanjutnya, IT Infrastruktur Strategis. Pengambilan keputusannya yaitu input sendiri ada di IT Monarki yaitu PT Telkom. Ya, sedangkan decision pengambilan keputusannya ada di Business Monarki yaitu Ditjen Aptika dan Sekretariat Ditjen. Selanjutnya yaitu ada Business Application Needs. Pengambilan keputusannya yaitu ada di Duopoly. Inputnya yaitu PTSP daerah, sedangkan decisionnya adalah PTSP dan Ditjen Aptika. Dan yang terakhir ada IT Investment, pengambilan keputusannya ada di Business Monarki. Inputnya itu ada di Ditjen Aptika, sedangkan decisionnya itu Sekjen Kominfo. Jadi, dapat disimpulkan aplikasi si cantik atau cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik merepresentasikan archetype federal dalam tata kelola TI. Archetype federal menggambarkan modal pengambilan keputusan yang dibagi antara otoritas pusat dan unit-unit otonom, di mana pengambilan keputusan dilakukan antara Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika sebagai pengembangan pusat dan intensi PTSP daerah sebagai pengguna. Kominfo menetapkan kebijakan, standar teknis, dan infrastruktur aplikasi, sementara pemerintah daerah memberikan masukan terkait kebutuhan layanan dan implementasi di lapangan. Kolaborasi ini mencerminkan pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dengan daerah. Selanjutnya yaitu membahas tentang 5W1H jurnal yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati, SIP MPPM, yang berjudul E-Governance dan E-Governance, dapatkah ITS meningkatkan penyampaian layanan publik Indonesia? Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu what, apa yang dibahas dalam jurnal ini.
Nah, jurnal ini membahas implementasi e-government dan e-governance di Indonesia, serta bagaimana kedua konsep ini dapat meningkatkan efektivitas penyampaian layanan publik. Fokus utama adalah pada analisis hambatan, tantangan struktural, serta peluang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam reformasi birokrasi Indonesia. Nah, jurnal ini juga mengkaji berbagai contoh implementasi e-governance di tingkat daerah seperti Kabupaten Kutai Timur dan Takalar dan mengevaluasi tahap-tahap penerapan e-governance di berbagai instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu ada why, mengapa e-governance dan e-governance penting dalam konteks Indonesia. Nah, pentingnya e-governance dan e-governance di Indonesia didasari oleh kebutuhan akan layanan publik seperti layanan publik yang lebih efisien, transparan, adil, dan akuntabel dengan populasi besar yang tersebar di ribuan pulau. Indonesia menghadapi tantangan geografis dan birokratis yang kompleks. Sistem manual dan tatap muka selama ini membuat peluang besar untuk korupsi dan inefisiensi. E-governance diyakini dapat mengatasi berbagai kelemahan tersebut, seperti sulitnya akses layanan, tingginya biaya transaksi administratif, serta kurangnya keterbukaan informasi. Selanjutnya ada siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan e-government. Nah, pihak yang terlibat itu yang pertama ada pemerintah pusat seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo sebagai koordinator nasional. Yang kedua itu ada pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota yang menjadi pelopor inisiatif e-government. Dan yang ketiga ada lembaga negara non-kementerian dan BUMN seperti PT Telkom dan PT Indosat. Yang keempat ada sektor swasta yang bekerja sama dalam proyek-proyek teknis e-government. Dan yang terakhir ada warga negara sebagai penerima manfaat sekaligus partisipan dalam transformasi layanan publik. Yang selanjutnya yaitu ada where, di mana e-governance telah diimplementasikan di Indonesia. Nah, e-governance diimplementasikan yang pertama itu ada di Kabupaten Kutai Timur atau Kalimantan Timur dengan sistem SIMPTAP, layanan ID, dan izin usaha dilakukan secara online dalam waktu singkat. Yang kedua ada Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, berhasil menyederhanakan ribuan transaksi pelayanan publik melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir ada pemerintah Kota Solo dan Tarakan serta beberapa kementerian seperti Departemen Keuangan, Pendidikan, dan juga Kesehatan. Selanjutnya yaitu when, kapan implementasi e-governance mulai dilaksanakan. Nah, penerapan e-governance di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Strategi nasional kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 di mana beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Takalar bahkan memulai lebih awal sekitar tahun 1999 sampai tahun 2000. Target nasional adalah agar seluruh instansi pemerintah termasuk kecamatan mengadaptasi e-governance paling lambat tahun 2005. Namun, target tersebut belum sepenuhnya tercapai karena berbagai hambatan teknis dan struktural. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana e-governance diimplementasikan dan apa hambatannya. Nah, implementasinya itu dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap informasi di mana situs web pemerintah memuat informasi dasar. Yang kedua, tahap interaksi di mana warga bisa menyampaikan aspirasi atau kritik lewat daring. Yang ketiga,
tahap transaksi, di mana layanan seperti pembuatan KTP dan perizinan bisa dilakukan secara online. Dan yang terakhir ada tahap transformasi, di mana semua proses birokrasi terintegritas secara elektronik. Nah, sedangkan hambatan utama dari pembahasan ini tuh yang pertama ada infrastruktur TIK yang belum merata. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar instansi. Yang ketiga, rendahnya literasi digital di kalangan birokrat. Yang keempat, ada sistem hukum dan keamanan siber yang belum memadai. Dan yang terakhir, minimnya anggaran dan komitmen politik di tingkat daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-government dan e-governance merupakan strategi penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, terutama mengingat tantangan geografis, demografis, dan budaya birokrasi yang kompleks. Meskipun implementasinya telah dimulai sejak tahun 2000-an, sebagian besar daerah masih berada pada tahap awal penyediaan informasi. Keberhasilan di daerah seperti Kutai Timur dan Takalar menunjukkan potensi besar digitalisasi layanan publik, namun masih terkendala oleh infrastruktur TIK yang tidak merata, lemahnya koordinasi, serta rendahnya literasi digital birokrasi. Oleh karena itu, keberlanjutan e-government sangat bergantung pada tata kelola yang efektif, komitmen kepemimpinan, serta dukungan regulasi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendorong transformasi layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.